Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat umpan duplikasi umpan ini ya. Ini umpan saya beli di Shopee. Rencananya saya akan menggunakan rubber silikon untuk membuat duplikat dari umpan ini. Saya ingin membuat umpan ini, tapi dari bahan resin. Nah, sebelum kita membuat umpan ini, terlebih dahulu kita akan membuat cetakannya dulu dari silikon rubber. Nah, di sini sebelum saya membuat cetakan dari silikon tersebut, terlebih dulu saya akan harus membuat moldingnya, yaitu menggunakan plastisin. Di sini saya menggunakan plastisin atau orang biasanya bilang ini namanya malam ya. Nah, sebelum kita buat, lebih dahulu kita akan membuat moldingnya dulu. Oke. Nah, nggak usah banyak-banyak, seperlunya saja. Nah, kita padatkan seperti ini. Membuat moldingnya, ini plastiknya sudah saya siapkan di sini. Nah, akan saya paskan di tengah. Oke. Ini saya akan potong dulu biar tidak terlalu susah. Seperti ini. Kita akan membuat lubang di sekitarnya. Enam cm.
coba ratakan. Sini ada 4 cm, 4,5 cm. Kita kurangi sedikit-sedikit dari sini. Kita lihat apakah cukup. Kalau tidak cukup ya kita akan buatkan molding yang baru. Di sini saya akan buat lubang cornya. Itu lubang yang digunakan untuk menuang cairan resin agar cairan resinnya dapat membentuk pola yang sebagaimana kita inginkan. Nah, agar tidak tertutup, kita harus menyumbatnya. Nah, selain kita membuat lubang cor untuk ini, kita juga harus membuat lubang untuk udaranya. Jadi ketika kita ngecor, di dalam ini ada udara tidak terperangkap. Nah, saya gunakan gagang cotton bud di sini.
coba pasangkan apakah sudah pas. Nah, setelah ini kita bisa coba kita lem dulu ini sisi-sisinya, dan setelah itu baru kita cor. Nah, di sini saya akan menggunakan silikon rubber RTV 52 yang sebelumnya di video sebelumnya saya juga gunakan ini. Dia sudah jadi, dia cukup elastis ya kalau menurut saya, dan juga dia lebih kuat daripada RTV 48 yang kemarin saya coba ini. Dia lebih lembek teksturnya. Sekarang kami akan coba ya, kira-kira aja sekitar 50 mili. Kita simpan dulu. Nah, ini katalisnya ya, dia berwarna biru. Kita akan campurkan kira-kira 10-20 tetes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Masih banyak, tambahin aja lagi. 7, 8, 29, 30, 31, 33, 34, 35, ini 20 tetes, 70 tetes. Coba kita lihat, aduk dulu. Karena kemarin saya sempat coba, saya beri 20 tetes aja masih sehari keringnya. Sepertinya ini mau saya tambah sampai 100 tetesan mungkin ya. Berarti kurang 30 tetes lagi. Oke, 100 tetes. Semoga dia lebih cepat kering. Oke, kita tuangkan. Baik, kita tunggu sambil kita
Oke, ini kita lihat sepertinya di wadah yang untuk kita nyampur sudah kering. Sekarang kita lihat apakah yang di sini sudah kering. Oke, sepertinya ini sudah kering. Coba kita akan buka. Kita lihat. Oke. Pelan-pelan saja. Oke, bisa lepas ternyata. Coba kita lihat dalamnya. Oke, sudah jadi. Tinggal kita bersihkan aja. Oke, kita sudah tuangkan silikon rubbernya sekitar 50 ml. Lumayan lama lah ya. Ini yang jadi sampel sudah kering. Sekarang kita coba buka yang di sini. Apakah dia sudah kering juga? Kita buka di sini. Pelan-pelan dia masih agak basah ternyata. Masih agak basah. Oke, kita sudah tuangkan silikon rubbernya sekitar 50 ml.
cukup saatnya dituangkan. Baik, cukup. Kita tunggu sampai dia mengeras. Selagi kita menunggu, kita juga bisa rapikan bubble-bubblenya yang ada di atas ini, supaya bubble-bubble. Baik, kita tunggu sekitar 30 menit. Semoga dia juga cepat kering. Oke, ini sudah ditunggu lumayan lama lah ya. Ini yang jadi sampel sudah kering. Sekarang kita coba buka yang di sini, apakah dia sudah kering juga. Kita buka di sini. Pelan-pelan dia masih agak basah ternyata. Tinggal kita beres-beresin aja ini. Posisinya masih lunak dia, cukup keras dia, tinggal dirapikan aja di sekitarnya. Oke, kita rapikan dulu. Oke, ini cetakan yang sudah kita bersihkan. Ini sudah jadi dalamnya seperti ini. Nah, sekarang kita akan coba cetak lur menggunakan cetakan ini ya. Tapi terlebih dahulu saya harus membuat tulangannya. Ini tulangan-tulangan yang untuk. Nah, di sini untuk membuat tulangan-tulangan ini saya menggunakan kawat hard, tipe hard ya ini ya. Kita kira-kira akan potong nanti di ukurannya sekitar 10 sampai 11 cm itu sudah cukup. Sekitar 10 11 cm. Jangan daripada kurang panjang. Oke. Kita bisa lihat ini kawatnya. Kita ambil jarak di sini untuk buat cantolannya di bagian depan.
kedua kita beri pemberat ya dia ya. Ini supaya lurnya bagus ya. Beri pemberat ini timah kecil ini yang biasa untuk mancing kakap mungkin ya, segini ya. Ini segini pun udah cukup ya. Tinggal kita luruskan bagian-bagiannya saja seperti ini. Kalau sudah jadi seperti ini dia. Kita pasangkan di sini. Kita paskan dulu dia. Oke, sebelum kita pasangkan kawat, saya pasang dulu beberapa titik kawat di sini. Ini untuk gunanya untuk agar si kawat yang jadi tulangan itu enggak geser kemana-mana. Nah, seperti ini agar tetap ada tempatnya. Press dulu biar kawatnya ini menyatu. Ini kita buatkan tatakan dulu biar waktu dikaretin enggak kemana-mana dia. Nah, sekarang tinggal proses pengecoran dengan menggunakan resin. Kali ini saya akan menggunakan resin tipe polyester ya. Ini resin tipe polyester. Kenapa saya pilih resin tipe polyester? Karena dia itu keringnya lebih cepat gitu. Nah, ini saya akan taruh resin. Saya akan kira-kira saja jumlahnya. Oke, untuk mempercantik saya akan tambahkan beberapa glitter, yaitu glitter warna silver dan juga glitter warna emas. Ini glitternya juga saya beli di toko bahan kimia. Nah, kita akan tambahkan sedikit glitter untuk mempercantik warnanya. Lihat. Lihat. Kita pakai pigmen warna hijau. Ini adalah pigmen warna hijau. Ini hijau candy ya, hijau transparan. Kita kasih 3 tetes saja. 1 2 3. Sedikit lagi. 4 tetes lah. Nah, oke. Kita akan aduk dengan rata sampai itu tercampur. Baru setelah itu nanti kita pakai katalisnya. Nah, baru ini kita campurkan dengan katalisnya. Kita akan campurkan sekitar 4-5 tetes supaya cepat kering. Kurang, saya tambah 2 tetes lagi. 3. Nah, setelah agak rata, kita akan tunggu beberapa saat, 1 atau 2 menit.
biar gelembung udaranya itu hilang dulu. Setelah kita diamkan beberapa saat, ini saatnya kita untuk melakukan pengecoran. Nah, ini di sini kita lakukan pengecoran, kita tuang pelan-pelan saja, sedikit saja, sambil kita nanti tusuk-tusuk dengan kawat untuk memastikan bahwa resin itu sudah masuk ke dalam cetakan. Oke, kita tuangkan dulu pelan-pelan. Sudah masuk ke lubang-lubang yang di ujung-ujung ini. Oke, setelah itu kita harus menunggu beberapa saat. Setelah sekitar 1 jam kita, ya kurang lah 1 jam kita udah nunggu. Sekarang kita coba buka gimana hasilnya. Ini kayaknya juga udah lumayan kering, udah bisa berbentuk. Ini udah kering karena saya cek di sini dia udah kering, dia bisa dibuka. Nah, ini sudah ada bentuknya. Nanti ini tinggal dipotong aja, kita rapikan. Bisa dipotong sekarang atau nanti, tapi kalau mau dipotong sekarang juga nggak apa-apa karena ini kan masih lunak ya, masih lunak. Jadi ini kita kaitkan di sini. Saya tadi udah buat kait untuk dijemur. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Tinggal finishing saja. Di sini masih banyak sisa-sisa resin yang belum dibersihkan. Nanti coba kita bersihkan dulu. Pertama-tama saya akan bersihkan lubang-lubangnya dulu. Ini sudah mulai sedikit rata, kita kikis dulu pelan-pelan. Plus sedikit di sini. Sekarang kita ke proses selanjutnya untuk pemasangan foil ya. Oke, sini kita akan menggunakan stiker foil.
Oke, sekarang kita akan coba melakukan coating dengan menggunakan resin. Ini saya gunakan alat untuk pengering rod dryer. Ini saya akan modif dia dengan menggunakan pisau potong tadi. Saya akan kaitkan dengan pengaitnya. Oke, kita rentangkan supaya dia kencang deh. Oke, kita akan campur resinnya. Saya di sini menggunakan resin likal. Ini resin likal saya gunakan dengan takaran 1:2. Jadi resinnya 2, katalisnya 1. Kita gunakan sedikit saja karena ini hanya untuk finishing standar, pelapisan yang tidak terlalu tebal. Saya aduk-aduk dulu. Jadi saya rasa cukup ini. Saya kira-kira aja karena nggak terlalu banyak juga butuhnya. Saya akan aduk-aduk dulu. Saya pastikan resin dan katalisnya bercampur. Nah, kita akan diamkan dia beberapa saat sampai gelembung-gelembung udara yang ada di resin ini menghilang dulu. Nanti setelah dia menghilang, baru setelah agak mengental dan juga menghilang, baru kita akan oleskan dengan ke lur yang telah kita buat. Supaya apa? Kalau terlalu encer nanti dia akan jatuh menetes seperti itu. Nah, sembari kita menunggu dia sedikit mengental, ini kita akan uji coba dulu rotasi dari alatnya, apakah sudah pas gitu. Saya akan nyalakan dulu. Nah, ini alatnya sudah nyala. Oke, ini sudah cukup mengental resinnya. Sekarang kita akan aplikasikan ke lurnya. Kita aplikasikan sedikit-sedikit saja sambil kita ratakan. Oke, kita tunggu dulu sampai dia menetes, nanti kita akan rapikan kembali. Ini resinnya udah mulai sedikit mengental. Kita akan ulangi lagi prosesnya supaya dia lebih tebal. Sekarang kita akan tunggu dia sampai benar-benar kering ya, nanti mungkin sekitar 30 atau 40 menit lah. Kita tunggu aja hasilnya seperti apa nanti. Oke. Ini sudah jadi ya. Sekarang kita tinggal pasang hooknya ke apa ke dalam ring-ringnya. Sudah jadi.
udah siap kita gunakan. Pas. Ini hooknya nomor 14 ya, 14 atau 16 saya lupa. Oke, terima kasih telah menonton videonya. See you next time.